Hai semua, aku Atia Pudugustika dari kelas 12I ingin membagikan kisah tentang Walt Disney. Walt Disney, atau yang memiliki nama lengkap Walter Elias Disney, lahir pada tanggal 5 Desember 1901 di Chicago, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Riwayat pendidikannya dimulai di Benton Grammar School. Di situ ia memulai pendidikannya pada usia 8 tahun. Setelah lulus pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke McKinley High School. Di situ ia sambil mengambil kursus malam di Chicago Academy of Fine Arts untuk mengembangkan bakat menggambarnya. Masa SMA-nya hanya bertahan 1 tahun karena pada usia 16 tahun Walt memutuskan untuk menjadi sukarelawan ambulans di Prancis untuk Palang Merah di Perang Dunia Pertama. Perjalanan Walt rupanya sangat berlika-liku. Setelah pulangnya ia dari bertugas di Prancis, ia memulai karirnya pada tahun 1919 memulai menjadi seniman iklan di Pressman Rubin Commercial Art Studio, di mana ia bertemu sahabat sekaligus rekan bisnis seumur hidupnya, yaitu Ub Iwerks. Bersama Ub Iwerks, Walt memutuskan untuk membangun perusahaan mereka berdua. Namun sayang sekali perusahaan mereka hanya bertahan selama 1 tahun. Setelah itu mereka memutuskan untuk bekerja di Kansas City Slide sebagai karyawan biasa. Namun jiwa wirausaha Walt tidak bisa dibendung begitu saja. Di sela-sela pekerjaannya, ia mulai meminjam kamera dari perusahaannya untuk mengasah bakatnya dalam animasi, membuat teknik-teknik animasi. Dia mencoba teknik animasi sel yang lebih modern. Hasil eksperimen ini melahirkan serial kartun yang berjudul Newman Logograms yang ia jual ke bioskop lokal. Kesuksesan kecil inilah yang menjadi cikal bakal Walt untuk membuat perusahaannya sendiri yang bernama Logograms Studio pada tahun 1922. Logograms dengan identitas usaha nama Logograms, bidang produksi film dan kartun pendek. Lokasinya di gedung McConney, Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Tahun berdirinya 1922. Produk jasanya serial Logograms dan Alice Comedies. Target pasarnya ialah bioskop-bioskop lokal di Kansas City dan distributor film di New York untuk penayangan nasional di seluruh Amerika Serikat. Latar belakangnya berdiri usahanya setelah sukses membuat film pendek Newman Logograms. Walt merasa yakin untuk membangun studionya sendiri. Ia berhasil mengumpulkan modal sekitar $15.000 dari investor lokal di Kansas City untuk menciptakan kartun yang lebih modern dengan teknis sel animasi yang lebih halus dibandingkan teknis cut umum saat itu. Strategi pemasarannya yaitu inovasi visual dan kontrak distributor. Lalu faktor kegagalannya adalah penipuan atau kebangkrutan distributor dan kurangnya pengalaman bisnis. Setelah Logograms dinyatakan bangkrut pada tahun 1923,
Walt Disney berada di titik terendahnya. Ia kehilangan studionya, timnya, dan bahkan sempat tidak memiliki uang untuk makan. Namun kegagalan pahit di Kansas City membuatnya nekat, menjadi pemicu langkah besarnya. Dengan sisa uang yang ia pegang, Walt menjual kamera sisa studionya untuk membeli tiket kereta satu arah kelas 1 menuju Hollywood. Ia berangkat hanya dengan membawa koper pakaian dan sebuah gulungan film eksperimental yang belum selesai berjudul Alice Wonderland, hasil karya terakhir dari studio lamanya. Tiba di California, Walt langsung menemui kakaknya yang bernama Roy O. Disney yang saat itu sedang dalam masa pemulihan dari tuberkulosis. Meski awalnya ragu, Roy akhirnya setuju untuk meminjamkan modalnya sebesar $200 dan mengelola keuangan, sementara Walt fokus pada sisi kreatif. Di sebuah garasi kecil milik paman mereka mendirikan Disney Brothers Studio pada 16 Oktober 1923. Disney Brothers Studio dengan identitas usaha nama Disney Brothers Studio, dengan identitas usaha nama Disney Brothers Cartoon Studio, dengan identitas usaha nama Disney Brothers Cartoon Studio, dan bidang produksi film animasi dan hiburan. Lokasi garasi paman mereka di Kingswell Avenue, Hollywood, California. Tahun berdirinya 16 Oktober 1923. Latar belakangnya adalah setelah kegagalan Law Programs, Walt pindah ke Hollywood dengan ambisi baru. Ia yakin kakaknya itu bisa mengelola keuangannya. Karena masalahnya di Law Programs itu juga karena ia tidak bisa memilih mitra distributornya dan ia tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya bangkrut. Nah, di perusahaan kedua ini, Disney Brothers Cartoon Studio, ia memutuskan untuk kakaknya menjadi pemegang finansial dari studionya ini langsung. Studio ini didirikan awalnya untuk memenuhi kontrak seri Alice Comedies dengan distributor Margaret J. Winkler menggunakan sisa cuplikan film yang dibawa. Jadi Alice Wonderland and Alice Comedies ini belum selesai. Awalnya ia bikin Disney Brothers Cartoon Studio ini untuk melanjutkan filmnya tersebut. Nah, produk dari Disney Brothers Cartoon Studio ini ada banyak. Yang pertama ada Alice Comedies, 2 Oswald the Lucky Rabbit, 3 Mickey Mouse, 4 Silly Symphonies. Target pasarnya ialah distributor film besar di New York dan Los Angeles, serta penonton bioskop umum, keluarga dan anak-anak di seluruh Amerika Serikat yang sedang mengagumi tren film pendek sebelum film utama dimulai. Strategi pemasarannya yakni inovasi teknis. Ia memiliki inovasi teknis yang lebih maju daripada film-film lain. Karena inovasi teknisnya ini, kartun-kartunnya ini memiliki suara. Dan yang kedua, kualitas animasi. Kualitas animasinya ini bisa dibilang HD untuk di zaman segitu. Lalu karakter yang kuat. Walt ini memiliki kreativitas yang
sangat melampaui batas karena ia juga memikirkan karakter-karakter dari satu-satu masing-masing animasinya ini. Nah, faktor kegagalannya yaitu kontrak yang licik. Ada salah satu karyawan dari studio ini yang mengambil hak cipta dari Oswald the Lucky Rabbit. Faktor kegagalannya ini ada satu, kontrak yang licik. Dua, ada pengkhianatan internal. Ada yang berkhianat di dalam studionya, yaitu pada saat Oswald the Lucky Rabbit diambil hak ciptanya oleh Charles, salah satu karyawan di situ. Ia sempat bangkrut juga, kehilangan distributornya, kehilangan tim-timnya. Namun ada satu orang yang selalu berada di sisi dia, yaitu Uki Works. Uki Works selalu berada di sisi dia, menemani ia walaupun ia kehilangan segalanya. Lalu ketergantungan pada satu karakter. Saat itu Walt sangat bergantung pada karakter Oswald the Lucky Rabbit. Makanya pas di Oswald the Lucky Rabbit ini diambil hak ciptanya, ia sangat bangkrut. Ia tidak memiliki ide lagi, ngeblank. Namun pada saat itu juga rupanya Walt ini memiliki ide tentang tikus cerdas yang kita tahu Mickey Mouse. Saat itu Walt dengan Uki Works memiliki rencana rahasia. Ia di ruang rahasia mereka berdua membuat sketsa Mickey Mouse ini yang akan menjadi cikal bakal kesuksesan Disney. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Walt Disney ini adalah kegagalan bukan berarti tak henti, melainkan sebuah pengalihan menuju jalan yang lebih besar. Melalui kebangkrutan logogram dan kehilangan hak cipta Oswald the Lucky Rabbit, Walt membuktikan bahwa ketangguhan mental adalah kunci utama. Ia tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkan, melainkan menjadikannya motivasi untuk melahirkan kesuksesan.